Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPKS, kembali lagi dalam acara Kecambah Talk, tempat ngobrol sepuasnya seputaran kecambah sawit PPKS. Kecambah Talk kali ini kita kedatangan tamu yang cantik tentunya, dan pastinya sudah membantu banyak para pekebun kelapa sawit. Langsung saja, ini dia Ibu Irma Zulhanakoto selaku manajer pemasaran dan logistik PPKS Medan. Halo Mbak Putri. Ya, Ibu Irma, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, terima kasih. Saya menyapa sahabat PPKS dulu. Boleh, ya, silahkan, gitu. Ibu, silahkan. Iya, assalamualaikum sahabat PPKS. Oke, ini langsung saja nih. Saya penasaran nih Ibu, sampai sejauh ini masih nggak Bu yang bertanya-tanya kapan sih kecambah saya disalurkan, atau mungkin berapa lama sih jadwal antrian jika memesan kecambah kelapa sawit nih? Mohon klarifikasinya nih Bu Irma. Iya, jadi memang kita beberapa bulan yang lalu ya, itu memang terlalu banyak pemesanan dari kita, alhamdulillah gitu ya. Jadi saat ini masih ada beberapa yang kita belum kasih jadwal ke customer juga, tapi memang sudah sangat jauh sedikit lah Bu Putri. Jadi kita saat ini masih termindset memang beberapa lama nih antrian di PPKS, tapi sahabat PPKS jangan khawatir, manajemen PPKS juga sudah membuat beberapa strategi untuk memenuhi pesanan kecambah kelapa sawit sahabat PPKS. Jadi mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya di podcast ini gitu ya Mbak Putri ya. Iya, baik Ibu Irma. Sahabat PPKS nih udah langsung dikonfirmasi ya oleh manajer pemasaran logistik bahwasannya untuk pemesanan kecambah kelapa sawit itu tidak perlu antrian lama ya. Benar kan Ibu Irma ya? Betul Mbak Putri. Jadi sahabat PPKS disegerakan nih untuk pemesanan di kecambah sawit PPKS. Oke, nah seperti yang kita ketahui nih Ibu, akhir-akhir ini itu banyak beredar informasi terkait logo kecambah kelapa sawit, dan secara officially itu sudah di launching ya Ibu ya oleh Bapak GM Sus Bahan Tanaman terkait logo kecambah kelapa sawit. Nah, yang pastinya sahabat PPKS penasaran nih Ibu, apa sih filosofi dari logo kecambah sawit yang seperti ini nih Ibu nih? Gimana filosofinya Ibu? Iya, baik nih saya jawab ya Mbak Putri ya. Iya, silahkan Jadi Ibu. beberapa belakangan ini mungkin sahabat PPKS melihat di beberapa media sosial kita itu selalu digalakkan tentang logo kecambah yang baru. Nah, sahabat PPKS mungkin udah familiar ya dengan gestur seperti ini ya Mbak Putri ya. Iya, nah, benar. seperti ini gestur yang kita ambil untuk logo kecambah sawit PPKS kita. Yang pertama, kita mau nyampaikan nih ke teman-teman ke sahabat PPKS bahwasannya kecambah kita memang udah teruji. Jadi kecambah yang sampai ke sahabat PPKS sudah teruji secara penelitian dan sudah jaminan oke, gitu, jaminan oke. Nah, kemudian ada gestur 3 helai daun. 3 helai daun itu adalah slogan kita. Slogan kita adalah mendidik, melayani, dan mendampingi. Jadi kita bilang 3M ya, 3M kecambah sawit, mendidik, melayani, dan mendampingi. Kemudian ada logo kecambahnya. Nah, itu mencerminkan bahan tanaman yang kita jual itu adalah kecambah itu sendiri. Nah, sahabat PPKS, kita sudah launching logo ini di bulan Maret di 2023 saat event IUPC saat itu. Saat ini ada beberapa memang yang kita sedang galakkan ke teman-teman sahabat PPKS untuk sama-sama nih menyampaikan logo kecambah sawit di semua akun media sosialnya. Oke, baik, terima kasih Bu Irma atas penjabarannya. Nah, sahabat PPKS pastinya sudah pada tahu nih terkait filosofi dari logo kecambah sawit itu seperti apa ya. Yang pastinya oke ya Ibu ya, sedang tagline-nya juga dia itu mendidik, mendampingi, dan mudah teridentifikasi ya Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Iya. Berhubung sudah launching logonya, kira-kira perubahan-perubahan apa saja sih yang akan diberikan oleh PPKS ke sahabat PPKS sendiri? Baik, untuk perubahan sendiri dari logo yang telah kita launching adalah yang pertama itu sekali adalah tools kita. Toolsnya, jadi beberapa brosur kita juga akan mengalami perubahan dari sisi desain, dari sisi warna, kemudian juga dari kemasan yang sahabat PPKS terima, dari mulai kardus, kemudian plastik berlogo, kemudian sealer pengikat, kemudian sampai ke souvenir. Nah, souvenir yang sahabat PPKS terima juga akan berlogo baru. Kita menyampaikan semangat baru kita melayani ke sahabat PPKS, jadi lebih aware dengan masalah sahabat PPKS, lebih memberikan solusi dari sahabat PPKS. Nah, kemudian juga yang berubah itu Mbak Putri adalah penamaan kita di outlet ya. Jadi kita di ruko outlet itu ada di Kalimantan dan Sulawesi. Dulu kita nyebutnya ruko outlet. Nah, saat ini kita bertransformasi menjadi pos My Sawit. Di sahabat PPKS yang ada di Kalimantan dan Sulawesi nantinya akan lebih terbiasa
mendengar kata Pos My Sawit sebagai kantor representasi kita di daerah. Nah, selain dari Pos My Sawit yang berubah nama nih Mbak, kita juga ada namanya Jalur 88. Kalau kita Indonesia punya Densus 88 ya. Benar Bu, benar. Nah, jadi kita juga ada nih Jalur 88. Nah, itu merupakan jalur interaktif ya. Jadi sahabat PPKS boleh berkomunikasi secara virtual pada kita terkait kultur teknis, kemudian terkait masalah yang dihadapi selama pembibitan seperti itu. Jadi ada jalur cepatnya seperti itu Mbak. Jadi kita ada namanya jalur 88 di nomor hotline 0811 6281 1188. Oke. Kalau nggak salah itu dulu nomor konfirmasi jadwal ya Ibu ya. Berarti untuk konfirmasi jadwal ini ada nomor tersendiri lagi ya Ibu ya? Ada nomor tersendiri, nanti kita share juga di sahabat PPKS juga jalur 88 sih. Jadi kita bilang jalur 88 ini jalur yang paling interaktif lah ke kita. Gitu. Jadi atau jalur solusi Bu? Jalur solusi, boleh dibilang jalur solusi juga. Jalur solusi untuk sahabat PPKS ya Ibu betul. ya? Jadi dari mulai nanya jadwal gitu ya, nanya jadwal, nanya kultur teknis bisa di jalur 88. Oke. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan tadi Ibu, ternyata tim Kecambat Talk ini sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ataupun Q&A dari sahabat-sahabat PPKS. Nah, pertanyaan pertama yaitu, kenapa ya bibit kecambah PPKS lebih murah beda dengan pihak swasta? Untuk kualitasnya apa beda atau gimana? Mohon pencerahan. Nah, mohon klarifikasinya Ibu Irma terkait pertanyaan ini. Baik, nah sahabat PPKS, PPKS sendiri merupakan sumber benih yang berada di bawah naungan BUMN ya. Jadi beberapa penelitian kita terkait bahan tanaman mulai dari hulu sampai hilir itu ada sebahagian yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu maka harga kecambah PPKS lebih menarik ya dibanding dari sumber benih lainnya. Kalau kita mau masukin seluruh biaya penelitian mungkin HPP kita jadi lebih tinggi Mbak Putri, mungkin lebih tinggi dari harga swasta atau sumber benih lainnya. Nah, jadi sahabat PPKS jangan khawatir, semua penelitian dari PPKS semua telah teruji dan juga kita diperiksa oleh beberapa tim dari pemerintah ya. Jadi pastinya kualitas yang diperoleh sahabat PPKS itu pasti kualitas yang sudah teruji. Oke, berarti Bu, dengan kata lain itu PPKS merupakan satu-satunya sumber benih yang dibiayai oleh pemerintah untuk penelitiannya ya Ibu ya? Betul, ada beberapa penelitian yang memang ada biaya pemerintah di dalam penelitian kita. Baik Ibu, terima kasih. Nah, sudah terjawab ya sahabat PPKS. Kenapa sih untuk harga itu PPKS lebih murah daripada sumber benih lainnya? Ya karena sebagian besar biayanya itu di-cover oleh pemerintah. Tapi dengan kata lain untuk kualitas jangan diragukan lagi ya Ibu Irma ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Izin bertanya, saya petani muda yang di daerah sering mempromosikan kecambah PPKS. Pertanyaannya, jika orang tua pada umumnya sulit menggunakan teknologi seperti handphone dalam pemesanan, apakah kita bisa memesankan kecambah PPKS dengan KTP dan berkas mereka? Apakah kita bisa dan berhak membantu mereka untuk pembelian kecambah kelapa sawit PPKS dengan data diri mereka lewat hotline PPKS? Terima kasih. Mohon jawabannya nih Ibu Irma. Baik, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah cara pembelian di PPKS itu ada dua. Jadi ada sisi dari offline dan dari sisi online. Nah, untuk para orang tua kita ya mungkin masih bisa via offline. Kita ada program Prawitra namanya untuk wilayah Sumatera, kemudian di wilayah Kalimantan dan Sulawesi ada Pos My Sawit dan bisa langsung datang ke kantor kita. Nah, dengan pertanyaan yang tadi saya sangat menarik ya Mbak Putri ya, berarti milenialnya sekarang ini udah mulai aware nih dengan penggunaan bahan tanaman unggul. Boleh saja untuk dibantukan melalui sistem online, tapi harus sesuai dengan Kementan nomor 26. Jadi persyaratan yang dilengkapi ke PPKS itu harus sesuai Kementan, yaitu KTP, surat keterangan kepemilikan lahan, dan surat keterangan pemakaian sendiri. Nah, diharapkan yang dibantu itu disesuaikan namanya memang betul-betul nama petani tersebut dengan surat lahannya dan surat pernyataan pemakaian sendiri. Baik, terima kasih Ibu Irma. Justru kita berterima kasih ya Bu kepada pihak milenial ya Ibu ya. Mereka turut ikut andil untuk memajukan perkelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan ya Ibu ya. Nah, PPKS sendiri juga udah memikirkan itu Mbak Putri. Jadi kita juga sebagai pionir yang pertama sekali ya ada aplikasi online ya untuk milenial. Kan kalau sekarang apa-apa pakai aplikasi online, beli makan pakai aplikasi online. Nah, sekarang PPKS juga sudah memikirkan itu. Jadi sudah ada aplikasi My Sawit dan merupakan aplikasi pertama
yang dikeluarkan oleh sumber benih di Indonesia. Oke, berarti PPKS merupakan sumber benih pertama yang punya e-commerce ya Ibu. Betul. Ya. Oke, apa tadi namanya Ibu, boleh diulangi? Aplikasi My Sawit. Oke, nah sahabat PPKS tentunya jangan asing lagi dengan kata My Sawit ya, karena sahabat PPKS bisa memesan kecambah kelapa sawit melalui aplikasi My Sawit ya Ibu Irma. Betul. Ya. Dan di aplikasi My Sawit juga sahabat PPKS bisa komunikasi dulu dengan marketing kita ya. Jadi bisa ada komunikasi tanya jawab dulu seperti persyaratan, stoknya ready atau tidak, seperti itu. Oke, berarti bisa chat-chatan Ibu Bisa dengan chat adminnya My Sawit ya Ibu adminnya ya. My Sawit. Oke, siap, makasih. Terima kasih Bu Irma, sungguh luar biasa obrolan hari ini, pengetahuannya luar biasa, wawasannya juga luar biasa buat sahabat PPKS. Nah, sebelum mengakhirin episode kali ini, kita minta statement dari bintang tamu kita kali ini ya. Nah, Ibu Irma gimana statement closingnya Ibu Irma untuk hari ini? Baik, bagi sahabat PPKS selalu gunakan bahan tanaman unggul untuk pastian investasi sahabat PPKS. Nah, sahabat PPKS boleh berbagi cerita dengan kami di Kecambah Sawit PPKS dan kami akan mengunjunginya dalam Kecambah Trip. Siapa tahu lokasi Anda menjadi Kecambah Trip berikutnya. Oke, terima kasih Ibu Irma. Sekian dulu episode hari ini dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.